Ini saya dapat datanya tuh dari Ikatan Psikolog Klinis di portalnya. Jadi memang dari survei 2023 itu cukup banyak yang menempati di usia 15 sampai 24 tahun gitu ya. Yang paling banyak dibandingkan usia dewasa lanjut sama lansia ataupun anak-anak yang emang menempati banyak kondisi depresi. ADHD itu masuknya di bawah kotak besarannya tuh gangguan neurodevelopmental. Jadi dia gangguan yang tegak diagnosanya Mas justru khusus sebetulnya di usia anak-anak. Jadi lagi di usia perkembangan. Gangguan kesehatan mental tadi itu apakah sampai ada taraf yang membahayakan atau kemudian kita anggap ya sebetulnya ini hal yang masih kategori lumrah saja gitu. Dibilang membahayakan atau enggak sangat-sangat kasuistik gitu ya. Betul. Cuman apakah itu perlu perhatian, itu sangat perlu kita perhatikan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat saya belajar hidup dimanapun. Hari ini kita kedatangan tamu yang akan membicarakan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Selamat datang Mbak Aristi Pritawati. Iya, terima kasih. Jadi psikolog ya Mbak Aristi Pritawati atau Mbak Titi ya? Iya Mbak Titi aja boleh. Psikolog klinis dewasa dari Pagita Mental Health Clinic dan Pulih at the Peak. Ya, betul. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama di saya sini. juga. Makasih banyak. Thank you udah boleh hadir. Mbak Titi, seperti kita sebelum ini ya kita ngobrol-ngobrol mengenai kesehatan mental terutama bagi generasi muda kita. Itu saya ada baca data dari BPS Badan Pusat Statistik. Tren mengkhawatirkan pada 2025 itu terkait dengan kesehatan mental pelajar dan remaja itu menempati kelompok paling rentan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kemudian dari program cek kesehatan gratis, Kementerian Kesehatan ya berarti menemukan lebih dari 363.000 pelajar atau 4,8% menunjukkan gejala depresi dan 338.000 pelajar atau 4,4% memiliki gejala cemas. Nggak cukup sampai situ, ternyata ada lagi data lainnya Mbak. Dari saya kutip dari website Universitas Airlangga, secara umum lebih dari 31 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental yang terdiri dari 19 juta orang dengan gangguan emosional dan 12 juta penderita depresi. Nah, kalau kita melihat data ini, apa yang bisa disampaikan Mbak Titi? Iya, jadi memang kalau misalkan sependek yang saya tahu gitu ya Mas, mungkin kalau misalkan zaman dulu dalam arti misalkan 5 tahun, gak usah jauh banget deh, mungkin 5 tahun lalu kali ya. Kalau kita bicara kondisi kesehatan mental seseorang yang sampai pada tahap gangguan, misalkan tadi yang udah disebutin juga sama Mas Dian, depresi, cemas, itu memang rata-ratanya itu di usia dewasa muda paling tidak gitu ya, menuju dewasa lanjut gitu. Jadi 20-an tahun ke atas. Tapi ya sesuai dengan tadi data yang Mas Dian juga dapat. Kemarin juga saya sempat coba tengok dulu sedikit dari Kemenkes juga Mas di 2023 ya kalau saya nggak salah. Ini saya dapat datanya tuh dari Ikatan Psikolog Klinis di portalnya. Jadi memang dari survei 2023 itu cukup banyak yang menempati di usia 15 sampai 24 tahun gitu ya. Yang paling banyak dibandingkan usia dewasa lanjut sama lansia ataupun anak-anak yang emang menempati banyak kondisi depresi gitu dan cemas. Itu sih. Jadi memang mungkin kalau secara sekilas kalau boleh saya sampaikan memang kalau kita dulu belajarnya di psikologi onset gitu ya Mas. Onset tuh kayak usia awal biasanya by penelitian setelah sekian tahun diambil dari sampel atau populasi sekian, itu misalkan kasus depresi pecahnya gitu ya. Pecah tuh as in
gejalanya udah kental terus sudah sampai dapat diagnosa biasanya rata-rata 35 tahunan. Nah berarti makin kesini dan ya semoga enggak ya semakin kedepannya akan menurun sih Mas gitu. Jadi usia yang lebih muda bisa dibilang lebih rentan nih sekarang dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu sih Mas kalau boleh saya coba tangkap gitu ya. Atau karena sekarang surveinya jadi lebih maju sehingga lebih terpotret lebih terbuka ya dibandingkan misalkan zaman saya misalkan mungkin banyak juga yang mengalami problem kesehatan mental itu. Cuma mungkin dengan survei-survei yang sekarang lebih banyak dan lebih teliti barangkali jadi terpotret jadi lebih banyak. Iya betul. Dan kalau misalnya boleh sedikit ditambahkan untuk memang kan ada gaya yang berbeda di kalau kita ngomongin antar generasi ya Mas ya. Betul. Misalkan yang lagi cukup sering digaung-gaungkan nih salah satunya Gen Z. Karena sekarang lagi mulai berproses nih teman-teman yang Gen Z dari paling tidak tuh 14 tahun kali ya kalau di 2026 ini. Berarti kira-kira SMP-an mungkin ya. Sampai udah ada yang masuk angkatan kerja juga gitu ya. Jadi mulai berproses nih menjadi dewasa. Benar-benar hidup mandiri tuh kayak gimana, berpenghasilan gitu ya. Nah, cuman emang bedanya Gen Z sama yang sebelum-sebelumnya adalah lebih aware akan kesehatan mental gitu. Jadi lebih aware kadang-kadang juga memunculkan data yang kesannya jadi lebih banyak gitu. Tadi kalau misalnya nyambung Mas Dian bilang bukan berarti udah pasti lebih banyak dari yang generasi sebelumnya. Mesti dipastiin lagi sih gitu. Cuman keterbukaannya itu paling tidak ya ada satu sisi yang kita jadi bisa lebih tahu aja sih. Gitu mungkin. Jadi aware lebih dini ya. Kalau boleh tahu rata-rata nih kesehatan mental, kalau kita sebut kesehatan mental itu penyebabnya apa aja ya Mbak Titi? Oke, mungkin ini yang kesehatan mental yang dimaksud gangguan mental mungkin ya. Jadi yang emang dapat diagnosa gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya penyebabnya ya Mas ya. Itu bisa banyak faktor, salah satunya faktor biologis. Jadi biologis ini yang kotaknya itu isinya tuh penyakit fisik atau jadi riwayat penyakit dalam keluarga. Dan itu benar-benar gak cuman orang tua kita, tapi misalkan bahkan juga gak sampai kakek nenek aja, tapi bisa yang buyut gitu ya. Kalau emang ada sesuatu yang signifikan di kondisi kesehatan apapun itu penyakitnya gitu ya. Termasuk juga gangguan kondisi mental, karena kan ada penyakit yang pure fisik, misalkan kayak diabetes mellitus, apalagi hipertensi misalkan. Nah tapi kan ada juga nih yang kondisi mental, misalkan gangguan depresi tadi, gangguan cemas misalkan. Nah kalau di keluarga itu ada seperti itu gitu ya, mungkin banget jadi lebih rentan. Gitu. Jadi bisa bahasa mudahnya gitu buat awam, bisa seperti dalam tanda petik keturunan gitu. Iya, mungkin not exactly keturunan as in genetik gitu genetik ya. Walaupun sebenarnya itu biasanya kita perlu ngecek lagi tuh Mas di tiap gangguan. Tiap gangguan tuh kekhasannya bisa berbeda. Tapi sependek yang saya tahu salah satu contohnya yang semakin kesini penelitiannya udah makin jelas. Gen diturunkan di kondisi kesehatan mental itu kecemasan. Jadi ternyata kecemasan itu emang ada tuh Mas gennya, entah mungkin ini teman-teman yang berkecimpung di bidang itu gitu ya, yang lebih paham, tapi memang ternyata ada. Jadi kalau ibunya cemas gitu ya, terus mengandung, ya mungkin banget anaknya ada, ya kita bilang apa ya, bibit cemasnya gitu. Walaupun cemas sendiri itu sebuah rasa ya, sebenarnya hal yang wajar. Tapi kalau udah gangguan, nah itu yang kita perlu aware. Itu sih paling ya Mas ya. Itu apa tadi ya Mas? Penyebabnya lainnya. Nah itu jadi biologis, penyakit fisik juga bisa, misalkan hipertensi atau yang lainnya kadang suka menimbulkan kondisi psikologis tertentu, misalkan minimal stres kayak gitu, atau berproses menerima bahwa ternyata sekarang aku punya penyakit ini gitu ya. Itu bukan proses yang mudah, itu juga jadi salah satu faktor. Melihat anggota keluarganya yang hipertensi, yang mesti hati-hati dalam berjalan, misalkan sesimpel itu udah banyak yang mesti dicek smartwatchnya udah berapa kayak gitu. Nah atau faktor psikologis juga. Jadi kalau psikologis tuh lebih ke jiwa di dalam dirinya tuh gambarannya karakternya kayak gimana. Ada tuh yang tipikalnya emang cemasan, misalnya dikit-dikit khawatir, deg-degan. Ada yang emang tenang kayak gitu ya. Ada yang emang emosional gitu. Jadi sedikit disenggol mungkin udah ngamuk, udah cepet marah. Sensitif gitu. Nah itu udah kita punya warna masing-masing sendiri-sendiri. Itu juga jadi faktor gitu.
Nah sebenarnya dari itu penyebabnya itu sama sosial juga termasuk udah pasti karena nggak berdiri sendiri gitu ya. Walaupun kita adalah satu badan masing-masing, satu jiwa masing-masing, tapi gimana kita tinggal di lingkungan yang kayak gimana itu sangat berpengaruh gitu. Apakah yang positif atau anak zaman sekarang bilangnya toksik nih lingkungan kerjanya misalkan gitu ya. Pusing deh, stres gitu. Nah itu mungkin awalnya terdengar kayak apa sih dikit-dikit toksik gitu ya mungkin buat beberapa sebagian orang gitu, tapi kita perlu nilik juga sih Mas gitu. Jangan-jangan emang benar itu bisa jadi satu faktor gitu ya yang menyebabkan minimal stres, lebih-lebih burnout atau misalkan low mood bahkan sampai misalkan depresi gitu. Itu bisa terjadi memang gitu. Gitu sih paling Mas kalau faktor-faktor ya. Kemudian kalau tadi disebutkan ya bahwa dari data tersebut dengan rentangnya itu di usia remaja tadi, Mbak Titi juga menyampaikan bahwa generasi Z atau Gen Z itu yang kemudian jadi rentan gitu terhadap kesehatan mental ya kalau kita sebut itu ya. Nah yang sering saya dengar nih para teman-teman Gen Z ini menyebutkan bahwa istilah-istilahnya buat mereka tuh misalkan anxiety disorder. Atau tadi depresi. Nah untuk dua ini saja dulu Mbak Titi. Mungkin bisa dijelaskan depresi itu apakah, kemudian anxiety disorder itu seperti apa gitu. Jadi memang kalau kita bicara gangguan kondisi mental. Kenapa disebutnya gangguan? Artinya memang sudah ada kondisi di dirinya yang mengganggu entah dirinya ataupun orang sekitarnya gitu. Itu udah masuk gangguan gitu ya. Nah kalau tadi Mas Dian bilang gangguan, ada namanya gangguan kecemasan atau anxiety disorder atau gangguan depresi gitu ya. Nah sebenarnya ini adalah dua dari salah satu kotak besarannya, kita bilangnya gangguan mood. Jadi kalau di kondisi kesehatan mental tuh Mas, kalau kita bicara, jadi kalau di psikolog kita pakainya itu DSM, Diagnostic Statistical Manual. Jadi dia ibaratnya apa ya, kayak kamus gitu ya. Kamus gangguan tuh ada apa aja sih, gejalanya apa aja. Nah itu yang besarnya ada gangguan mood, ada gangguan kepribadian, ada gangguan neurodevelopmental gitu ya. Yang bawahnya itu ada ADHD, ASD. Nah gangguan depresi sama cemas nih di dalam mood. Jadi emang yang paling terganggu, kalau kita di psikologi percaya manusia tuh terdiri dari tiga. Terdiri dari isi pikiran, perasaan dan perilaku atau gerakan. Harapannya ketiga itu inline Mas gitu. Jadi kalau inline, se-inline mungkin, sesehat mungkin jadinya gitu. Nah kalau gangguan depresi sama cemas karena kotak besarannya dari mood, maka moodnya nih, isi perasaan yang terganggu, suasana hatinya. Nah kalau yang gangguan cemas sebenarnya juga isinya ada macam-macam model itu Mas. Ada yang fobia juga banyak macam ya. Ada yang kita bilang GAD, Generalized Anxiety Disorder. Apapun memang menjadi sumber kecemasannya. Apapun. Situasi sosial, situasi dirinya, kesehatan, relationship, ekonomi apalagi bener, pekerjaan, sekolah itu. Jadi ibarat kata kayak kalau orang lihatnya tuh kayak apa-apa dicemasin deh gitu. Nah itu GAD tuh, Generalized Anxiety Disorder. Tapi ada yang lebih spesifik lagi, panic disorder kayak gitu. Nah jadi secara umumnya adalah ditandainya dengan kecemasan yang berlebihan, yang intens dan sulit banget dikendalikan tuh pada dasarnya sih. Gangguan kecemasan tuh kayak gitu. Tinggal nanti dilihat dalemannya tuh kekhasannya apa gitu. Nah cuman yang boleh kita ingat bersama nih Mas, kalau bicara cemas tuh sebenarnya sebuah perasaan juga ya. Sama halnya kayak perasaan seneng, sedih, jijik dan yang lainnya. Banyak banget deh perasaan di dunia ini kan ya. Nah jadi wajar banget sebenarnya kalau sekali-sekali kita ada cemasnya. Itu hal yang wajar, manusiawi banget. Nunjukin bahwa ya kita bukan robot gitu ya. Tapi itu tadi kunciannya Mas. Kalau udah intens banget dalam jangka waktu sekian lama, terus udah sulit banget dikendalin, ganggu diri dan atau orang lain, itu mungkin banget udah bisa ke arah gitu ya, kita bilang ke arah gangguan kecemasan. Nah kalau gangguan depresi walaupun masih sama-sama dalam mood, cuman dia nuansanya tone-nya lebih ke low mood gitu. Jadi nah ini yang ibarat kata kalau boleh saya sampaikan gitu ya, kalau dari perjalanan dampingin
individu di sesi gitu, ibaratnya kalau kasat mata yang gangguan kecemasan tuh lebih kelihatan gitu ya Mas di badan, keringet dingin, misalkan ngomongnya mungkin cepet, suaranya volumenya kenceng, jadi lebih observable gitu. Sebenarnya depresi juga gitu ya, cuman dia tuh kayak diem dan memang menghanyutkan gitu. Jadi kadang-kadang suka jadi orang sekitar. Orang yang diam itu bisa saja dia punya problem depresi. Bisa aja, walaupun bukan belum pasti harga mati. Ya. Harus ada penelitian lagi. Betul, tapi maksudnya diam-diam di sini tuh dalam arti gini Mas, kadang-kadang suka terlewat mungkin ya bahasanya apa ya, mungkin orang-orang sekitar tuh nggak terlalu ngeh ketimbang yang gangguan kecemasan. Tapi ini tentu ini dari pengalaman pribadi aja gitu ya Mas ya, dalam mendampingi sesi, bukan bicara atas penelitian sih gitu. Nah tapi kalau misalnya gambaran tadi depresi, low mood itu kencang banget. Jadi bentuk gambarannya apalagi ya, gejala-gejalanya itu biasanya energi atau fisiknya tuh berkurang drastis banget. Jadi bisa yang mungkin untuk mengangkat badan tiap pagi, jangankan ngangkat badan, melekin kelopak mata aja itu bisa banget berat. Sulit banget, itu terjadi gitu ya pada beberapa individu. Terus bahkan ngangkat badan, jadi fisik energi itu menurun drastis. Terus biasanya pola makan berubah, antara kayak gak makan sama sekali, atau berkurang banget, atau malah banyak. Pola tidur itu juga salah satu tanda, antara kayak sulit tidur, gak bisa tidur berhari-hari, atau malah mempertahankan tidur. Nah walaupun beberapa gejala kecil ini Mas juga bisa dialami teman-teman yang digangguan kecemasan. Nah itu sih yang mesti kita tilik lagi sih, makanya mesti didampingin gitu ya. Itu sih tapi palingan gambaran bedanya gitu ya. Karena seringkali kan kita mendengar anxiety tadi, kemudian depresi ya, sebentar-sebentar depresi. Meskipun tadi yang disampaikan Mbak Titi soal ini dan ini toksik, itu toksik juga sering kita dengar kan, segala hal kemudian menjadi seperti menjadi problem gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Gen Z ini lagi-lagi familiar dengan NPD. Oh iya. Ya, sering banget tuh saya dengar tuh narcissistic personality disorder dan ADHD ya, attention deficit hyperactivity disorder. Benar. Itu apa lagi Mbak? Oke, ini sesuatu apa gini ya? Karena zaman dulu kadang-kadang kayaknya nggak ada ya. Iya, nggak ada istilah-istilah itu, nggak pernah saya dengar, apalagi zaman saya ya, kalau ketemu psikolog itu waduh pasti minggir-minggir itu. Iya benar. Nah jadi sebenarnya kalau istilah ini itu sedari awal ya, maksudnya udah lama banget sebetulnya tuh udah ada sih Mas, cuman mungkin memang jujur bukan yang kayak sering banget digaungkan di sosial media kayak gitu, atau even gak usah di sosmed deh, di tongkrongan masing-masing gitu ya, agak jarang gitu ya zaman dulu gitu. Nah ya beruntungnya, bersyukurnya sekarang kita udah jauh lebih melek, jadi udah lebih aware nih gitu ya kita semua soal istilah-istilah ini. Nah kalau tadi sempat kita diskusi soal gangguan kecemasan sama gangguan depresi itu di bawah kotak besarnya gangguan mood, suasana hati. Nah NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu salah satu gangguan dari yang kotak besarannya gangguan kepribadian. Jadi dia menyasarnya memang ke pribadi orangnya gitu, kayak ke gambaran karakter dirinya, emang dia orangnya begitu. Kayak kadang kan kita sering gitu ya, kayak yaudah sih nggak usah dimasalahin, dia tuh emang orangnya emosional, emang dia gampang marah, kalau lo ini terus yang ada lo yang capek misalkan gitu. Nah itu tuh kalau buat kami para psikolog udah meniliknya, oke, kemungkinan mungkin nih arah karakteristik kepribadian gitu. Nah tapi lagi-lagi gitu ya, kalau udah gangguan, apalagi gangguan kepribadian, jujur Mas kalau untuk saya pribadi sebagai psikolog klinis dewasa, ini tuh satu gangguan yang tilikannya tuh mesti lebih dalam lagi sih gitu. Dan bukan hanya kalangan muda saja ya. Iya. Berarti orang dewasa juga soal NPD ini saya juga sering dengar tuh. Iya betul kan? Memang tanpa gitu. menunjuk orang ya. Betul. Jadi emang nah sebenarnya kan gangguan kondisi mental itu sama dengan gangguan fisik.
atau sakit fisik yang mana bisa kena siapa aja gitu. Ya memang bedanya kita nggak ada virusnya gitu ya yang menularkan dan yang lainnya. Tapi itu sangat mungkin ke siapa aja gitu. Jadi kalau bicara tadi Mas Dian bilang ada ya yang generasi di misalkan let's say baby boomers atau Gen X atau millennials yang juga NPD juga ada gitu. Even yang masih teman-teman mulai berproses di dunia dewasa sekarang, teman-teman Gen Z juga ada gitu. Nah emang kekhasannya dari gangguan kepribadian adalah baru bisa kita mantapkan secara diagnosa tegak itu paling tidak sih setahu saya di 18 tahun. Karena itu usia-usia yang ibarat kata tuh warna-warna pribadi seseorang tuh udah lebih matang. Iya sudah lebih terbentuk gitu. Jadi kalau anak-anak kurang pas gitu ya dibilang dia narsis nih, anak-anak masih anak, enggak sih belum gitu. Itu garapannya udah beda lagi. Nah tapi kalau bicara definisinya sendiri sebenarnya gambarannya memang NPD ini salah satu gangguan kepribadian yang emang akan penuh drama. Kita bilang dramatisasinya itu lebih kencang dibanding orang pada umumnya kayak gitu. Dan memang sangat kita bilang tuh ya, memang sangat membutuhkan semua atensi itu harus ke dia gitu. Itu mungkin salah satu kuncian utamanya ya dibanding gangguan kepribadian yang lainnya. Karena ada teman-teman gangguan kepribadian yang lain juga tuh. Nah kalau yang tadi kayak NPD atau ADHD gitu ya, itu cirinya apa ya Mbak? Nah kalau ADHD itu beda lagi. Jadi dia tidak di bawah gangguan kepribadian. ADHD itu masuknya di bawah kotak besarannya tuh gangguan neurodevelopmental. Jadi dia gangguan yang tegak diagnosanya Mas justru khusus sebetulnya di usia anak-anak. Jadi lagi di usia perkembangan. Jadi usia dari bayi sampai anak-anak sebelum remaja. Nah itu kalau neurodevelopmental itu gangguannya ada ADHD, ada ASD, Autistic Spectrum Disorder yang mungkin juga sering didengar, dan ada gangguan belajar dan yang lainnya ada banyak gitu. Tapi kalau ciri ADHD itu karena kan Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Jadi memang akan ada dua hal nih Mas. Yang pertama adalah gangguan memusatkan perhatian. Jadi memang bukan maunya dia. Itu memang sesuatu yang terjadi di kimia otaknya. Jadi gitu. bukan disengaja saya memang kepingin. Yes, bukan ya. Bukan, karena nanti itu akan jadi pembeda untuk orang yang tidak ADHD tapi dia punya niatan sesuatu gitu. Itu akan beda tuh motif kalau kita bilang ya. Tapi kalau teman-teman yang ADHD bukan maunya seperti itu, tapi memang segitu strugglingnya mungkin, berjuangnya buat teman-teman yang ADHD itu untuk fokus gitu. Fokus perhatian, rentang waktunya tuh mungkin rentang perhatiannya tuh mungkin akan lebih pendek dibanding orang pada umumnya. Dan ada hyperactivity-nya juga, ada gerakan-gerakan yang lebih banyak gitu dibanding orang pada umumnya gitu. Mungkin kalau yang misalkan di setting kelas anak-anak sekolah tuh sering dilaporkannya awalnya gitu ya, nggak bisa diam, nakal, seringnya tuh gitu, walaupun nggak semuanya ya. Atau bahasa sering orang mencapnya gitu ya, hiperaktif. Betul gitu ya, hiperaktif. Padahal itu banyak lagi variannya ya. Iya gitu. Dan untuk kembali lagi untuk menegakkan diagnosa seseorang punya gangguan apapun itu bukan hal yang instan, bukan hal yang sekali kita lihat ini udah pasti ini gitu. Kayak harus banyak melewati rangkaian pemeriksaan gitu. Betul. Gitu. Itu sih paling cirinya tuh Mas. Jadi NPD dan ADHD. Iya. Ada lagi misalkan kayak bipolar atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Iya. Mungkin yang bipolar dulu ya. Bipolar itu masuknya juga dalam kotak besarannya tadi gangguan mood. Jadi gangguan mood tuh ada anxiety disorder, ada depresi disorder, depression, ada bipolar. Bipolar itu karena B dari 2. Kenapa 2? Karena dia mengalami 2 kutub yang berseberangan. Kita bilangnya ada fase manik, naik, high, ada fase depresi. Jadi seseorang, teman-teman yang mengalami bipolar itu most likely akan ada fasenya sekian lama, itu benar-benar manik. Manik itu tandanya adalah sebegitu euforianya, entah itu happy, senang, banyak gerak, banyak kegiatan, banyak ide gitu ya. Perasaan yang membuncah gitu, tapi terlalu sedih misalkan itu bisa juga. Itu nanti pas fase Online depresinya.
Oh banyak nih kamusnya Mbak Titi. Iya gitu. Jadi kalau yang bipolar ini misalkan saya bipolar gitu ya, saya akan mengalami fase di mana saya akan manic high. Jadi bentuknya bisa beda-beda sih tiap orang, tapi paling tidak gambarannya tuh sebegitu itu tadi tuh, energinya sangat banyak, idenya banyak, happy banget, kayak nggak ada remnya sama sekali gitu. Tapi tiba-tiba udah mulai masuk peralihan ke fase depresi, bisa drop banget. Jadi bener-bener kayak tadi ngangkat kelopak mata aja nggak bisa gitu. Saya lagi ada dampingan individu yang memang observable gitu ya, ketika datang sesi, wah ini lagi manik nih gitu, lagi seru ceritanya nggak berhenti gitu. Begitu langsung bilang, Mbak aku ngambil 12 program kerja gitu dalam 1 semester gitu. Oh oke, nanti udah sekian lama Mbak aku udah mangkir semuanya karena lagi di fase depresi gitu. Itu bipolar 2 kutub itu. Dia masuknya gangguan mood. Ya kadang-kadang kan kalau saya mewakili masyarakat awam ya. Jadi kalau bipolar itu anggapannya kepribadian ganda, itu lain lagi. I see. Berbeda lagi itu ada lagi tuh Mas. Kita banyak belajar hari ini. Asumsi awam tuh ternyata begitu masuk di ilmiahkan gitu tuh banyak ininya ya. Betul. Hal yang berbeda-beda. Benar-benar, dan bahkan ada gejala-gejala yang satu gejala bisa dimiliki gangguan yang berbeda juga, atau bahkan tipis-tipis kita lihat, tapi sebenarnya ada pembeda yang jelas gitu. Jadi kita mesti cek lagi sih. Kalau yang tadi mungkin Mas Dian bilang kepribadian ganda itu yang nah ini mulai ramai sih kalau saya perhatikan gitu ya di sosmed tuh, DID, Dissociative Identity Disorder. Nah itu kalau itu pecah kepribadian kalau itu kita sebutnya tuh. Oke, kemudian tadi PTSD? Iya, PTSD atau OCD gitu. Oke. Kalau PTSD Post Traumatic Stress Disorder. Jadi dia kotaknya beda lagi sama yang tadi. Intinya adalah ketika seseorang mengalami kejadian yang mengancam jiwanya, benar-benar mengancam secara nyawa fisik gitu ya, atau psikologis. Tapi itu real. Maksudnya ancamannya real atau yang dia buat dalam pikirannya sendiri? Ini keren seperti banget. Di film-film saya lihat itu. Iya, benar. Ya, ini keren banget yang Mas Dian tanyain. Ini adalah ancaman yang real. Jadi pasti terjadi, memang terjadi maksudnya gitu. Bentuknya macam-macam kayak bencana alam atau yang sangat personal, misalkan kecelakaan atau teror, kekerasan. Itu sih biasanya yang kalau salah satu kondisi yang bisa menyebabkan PTSD. Gitu. Sama tadi apa Mas ya? OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Oke. Obsessive Compulsive Disorder. Jadi sebenarnya gini, kalau obsesi itu adalah dia tuh terdiri dari 2, obsesi sama kompulsi. Kalau obsesi itu adalah kayak kita terpaku pada itu, satu hal ini, kita obses gitu ya, bukan dari kita, kata dasar obsesi gitu ya. Bukan kita seneng doang, bukan kita minat, tapi emang segitu obsesnya kita, tapi harus disertai adanya pengulangan. Misal yang paling sering mungkin ya, kalau sering ada di film-film, cuci tangan berulang. Obses akan kebersihan. Kalau aku kotor sedikit, aku akan sakit dan seterusnya, yang sampai berbahaya, gak ada nyawa misalkan gitu. Jadi aku harus cuci tangan terus, dan itu tapi beneran literally cuci tangan terus Mas. Jadi bisa ada teman-teman yang OCD yang emang sampai tipis, sampai berdarah gitu, yang kalau kita lihat sebenarnya cuci tangan sekali bisa cukup aja gitu. Nah ini teman-teman yang OCD bisa berlebihan gitu ya, untuk satu hal tadi itu. Misalkan kalau yang misalkan melihat satu benda atau barang tidak pada tempatnya, agak miring, kemudian dia dibenarkan tuh termasuk bisa salah satu bagian dari betul. Jadi walaupun nama diagnosanya sama, tapi tetap tiap perilaku pribadi orangnya akan dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Gitu. Karena kalau di psikologi itu kita percaya tiap individu ya unik gitu. Walaupun si A, si B, si C sama-sama gangguan depresi, tapi mungkin depresi aja sekarang ada yang high function depression loh Mas. Jadi kerjanya bisa gila-gilaan, tapi mungkin depresi itu mungkin. Tapi ada yang di kamar aja, ada yang bentuknya beda lagi kayak gitu. Betul. Nah Mbak Titi, dari semua yang disebutkan tadi, pasti masih banyak lagi ya istilah-istilah itu yang perlu kita pelajari dari Mbak Titi nanti. Sama-sama nanti ya, bareng ya. Apakah membahayakan atau sebetulnya kita anggap
Ya, ini hal yang lumrah gitu, Mbak. Gangguan kesehatan mentalnya kah atau apanya nih, Mas? Ya, yang tadi kita sebutkan. Jadi gangguan kesehatan mental tadi itu apakah sampai ada taraf yang membahayakan atau kemudian kita anggap ya sebetulnya ini hal yang masih kategori lumrah saja gitu. Oke. Perilakunya misalkan gitu. Iya. Oke, kalau misalkan kita bicara terminologi istilah gangguan, mengapa itu sudah ada namanya gangguan, berarti dia memang sudah mengganggu nih, Mas. Yeah. Dia sudah paling dasarnya kuncian yang bisa kita cek buat diri kita sendiri sama orang-orang sekitar kita ya. Kalau udah mengganggu dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan bentuk apa sih mengganggunya? Bisa yang pertama misalkan gak bisa jalanin perannya sehari-hari. Misal seorang mahasiswa absen terus sampai gak ikut ujian, belum tentu dia malas gitu ya, tapi mungkin terjadi apa nih, atau misalkan ganggu orang lain yang udah sampai ada kekerasan atau nyawa kayak gitu. Jadi sebetulnya memang itu hal yang sudah perlu didampingi gitu oleh profesional gitu. Nah, ya itu sih palingan kalau dibilang membahayakan atau enggak sangat-sangat kasuistik gitu ya. Betul. Cuman apakah itu perlu perhatian, itu sangat perlu kita perhatikan sih gitu. Oke, kemudian dari penanganan yang tadi tuh Mbak Titi, bahwa kita sendiri atau publik ya, lagi-lagi publik tidak sepenuhnya memahami perbedaan psikolog dan psikiater dalam penanganan kasus-kasus kesehatan mental itu. Ya. Gimana penjelasan? Iya betul, itu emang sering ditemui gitu ya. Jadi mungkin ini sih teman-teman juga udah bisa jadi udah pada mengenali juga sebenarnya secara dasar ilmu yang dipelajari berbeda gitu ya. Kalau psikiater udah jelas jalurnya sekolahnya dari kedokteran, udah lulus S1 dan udah berpraktek dulu juga, terus ngambil spesialis jiwa gitu kan ya, sehingga dapatlah SPKJ ini gitu. Kalau kami psikolog itu memang dari Fakultas Psikologi, kemudian ngambil profesi psikolog klinis lagi gitu ya. Nah, bagaimana nanti pada prakteknya itu kalau boleh digambarkan nih, ibaratnya kalau di psikiater itu untuk medikasinya, mendampingi secara pengobatannya. Ada beberapa gangguan yang memang itu tadi salah satunya kan ada yang udah sulit banget dikontrol, bukan maunya dia tapi emang udah sesuatu emang terjadi. Itu dia diberikan obat. Nah itu diberikan obat karena sesuatu yang terjadi di senyawa kimia di otaknya lah gitu ya. Nah itu garapannya teman-teman psikiater tuh yang paham, belajar obat fungsinya apa, gangguan fisik dan mentalnya gitu. Nah kami di psikolog itu kami lebih ke menggarap mendampingi klien di dinamikanya. Jadi misalkan satu contoh kasus gangguan tadi PTSD gitu ya. Nah karena suka ada misalkan gambaran-gambaran visual tertentu, masih merasakan teror walaupun kejadiannya udah gak dialami. Nah gak bisa tidur dan segala macamnya, itu udah butuh bantuan dampingan psikiater. Dibantu tidur dengan misalkan obat tidur misalkan gitu. Nah di teman-teman psikolog itu akan mendampingi memproses traumanya itu gitu. Jadi yang membicarakan yang terjadi seperti apa, bagaimana dampaknya kayak gitu. Itu sih jadi lebih ke dialognya tuh lebih banyak di situ. Di psikolog gitu. ya. Iya betul kayak gitu sih. Psikolog tidak memberikan obat lah intinya. Tidak. Tapi memberi ruang atau tempat untuk curhat. Buat curhat. Dan sebenarnya juga memang apa ya, kadang suka gini, ke psikolog ngapain, ngobrol aja gitu kan ya. Ada anggapan kayak gitu. Ngobrolnya sih ya benar gitu ya, memang ada ngobrolnya gitu. Tapi insya Allah tetap di dalam dasar yang emang udah ada, apa ya kita bilang ya SOP-nya gitu lah Mas. Memang ada gitu. Itu sih sebetulnya itu. Oke Mbak Titi, sekali lagi terima kasih. Iya sama-sama. Banyak hal yang saya dapatkan dan teman-teman kerabat saya belajar hidup juga pasti banyak mendapatkan insight ya. Bahwa apa itu kesehatan mental dan bagaimana kita bisa menjaganya, lantas bagaimana kita menanganinya gitu. Jika ada kita maupun orang-orang terdekat kita mengalami. Terima kasih sekali lagi Mbak Titi untuk waktunya. Sama-sama. Jangan bosan-bosan, nanti mampir ke sini kembali. Iya siap. Kerabat saya belajar hidup, demikian perbincangan kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Titi. Semoga banyak manfaatnya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.